Baraya kita akan mulai dengan salah seorang tabi'in yang sangat terkenal. Namanya adalah Hasan Basri. Dia orang Basrah, tetapi waktu kecil dia dibesarkan oleh Umar bin Khattab. Ketika dewasa, dia menjadi seorang ahli fikih terkemuka, menjadi mufti, bahkan banyak sekali orang-orang yang belajar ilmu padanya. Tetapi lambat laun kecenderungannya beralih dari ahli fikih menjadi ahli zahid. Pada waktu itu belum tasawuf, namanya masih zahid. Dia melihat bahwa di dunia Islam pada waktu itu terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa. Di satu sisi masyarakat saling gontok-gontokan, pecah antar khususnya Sunni, Syiah, Murji'ah dan lain sebagainya, dan bahkan gara-gara dia nanti muncul Mu'tazilah dan seterusnya. Tetapi di sisi lain pemerintahnya hidup poya-poya, kaya, terlalu kaya, hidup dengan makan dengan piring emas. Pokoknya kelewat kaya, dan hampir tidak ada dakwah pada waktu itu. Karena di masa itu, di masa awal-awal dan pertengahan dinasti Umayyah, itu dakwah itu dilarang. Nah, ini akhirnya menyebabkan kekecewaan yang luar biasa. Hasan Basri mengingat bahwa di masa kecilnya waktu dia bersama dengan Umar itu memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Kekaisaran Persia itu kasnya udah jadi milik dia semua, dan sebagian provinsi-provinsi paling kaya milik Romawi itu juga sudah dimiliki kasnya oleh Umar bin Khattab pada waktu itu. Tetapi Umar hidup zahid. Dia bajunya penuh dengan tambalan, dan untuk pergi ke satu tempat harus nungguin bajunya kering, karena bajunya cuma itu-itu aja gitu. Jadi bayangkan orang dengan kemampuan sekaya itu, dengan kekuasaan sekuat itu, dengan kemuliaan yang luar biasa, tapi hidup semiskin-miskinnya. Nah, itu masa lalu. Tetapi di masa Hasan Basri besar, kondisinya kacau luar biasa. Peradaban Islam memang sangat jauh, sangat tinggi, sangat agung, mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Kekayaannya luar biasa, teknologinya luar biasa, tetapi mereka hidup dalam akhlak yang tidak lagi baik. Makanya Hasan Basri mulai berpikir, merenung, nangis lagi. Semakin lama semakin meninggalkan fikih, dan akhirnya dia benar-benar setiap fatwa, setiap apa yang diucapkan mengarah pada hal-hal yang sangat spiritual. Hasan Basri mungkin tidak banyak kita kenal, tapi kalau Baraya buka Al-Quran, nah itu kan Baraya bisa lihat ada nama-nama Allah yang 99 itu. Nah, itu yang menyusun pertama kalinya itu adalah Hasan Basri. Nama-nama Allah itu sudah tertera di dalam Al-Quran, tetapi siapa yang menyusunnya jadi sedemikian, itu beliau. Nah, setelah Hasan Basri wafat, gerakan tasawuf bergerak ke arah yang lebih radikal, ke arah yang lebih spiritual. Pembawanya itu adalah murid in absentia dari Hasan Basri, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Seorang perempuan, mantan budak, tetapi memiliki jiwa spiritual yang benar-benar pekat gitu. Dia bukan tokoh fikih, bukan tokoh ahli teologi dan seterusnya, tetapi syair-syairnya itu benar-benar menggugah masyarakat. Jadi misal dia bilang, maka saya pengen tahu apakah ada orang yang beribadah gara-gara takut neraka, atau ada orang yang melakukan sesuatu karena ingin sorga. Menurut dia itu adalah orang-orang yang salah dalam berakidah. Bagi dia, mau ada sorga mau tidak ada, maka yang penting kita berhikmat hanya untuk Tuhan. Jadi dia memperkenalkan gagasan bahwa segala sesuatu, motif untuk melakukan sesuatu itu bukan soal sorga, bukan soal neraka, tetapi soal Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita mencintai pada Tuhan, maka kita benar-benar akan kehilangan motif untuk melakukan hal lain selain kebaikan. Maka dia sampai mengatakan, saya sudah tidak memiliki lagi kebencian karena hati saya sudah dipenuhi oleh cinta ilahi, cinta terhadap Tuhan. Gagasan ini memukul telak orang-orang legalis Islam. Sampai sekarang sebagian ulama Islam itu marah-marah sama syair-syair Rabi'ah al-Adawiyah. Katanya itu sombong apa dan sebagainya. Tetapi ini kalau disikapi dengan orang yang mengalami pengalaman spiritual, ini pasti adalah hal yang lumrah. Dan sejak Rabi'ah al-Adawiyah, akhirnya aliran tasawuf itu pecah jadi dua. Pada waktu itu maaf ya, belum jadi tasawuf gitu, tapi anggaplah kita seragamkan saja namanya tasawuf. Nah, sejak Rabi'ah al-Adawiyah itu jadi pecah jadi dua. Tasawuf itu ada tasawuf bijak yang mulai dikumandangkan oleh Al-Muhasibi. Kemudian ada satu lagi tasawuf gila atau tasawuf mabuk yang pertama kali dipelopori oleh Abu Yazid al-Bustami, atau biasa kita kenal dengan nama Bayazid.
Al-Muhasibi mungkin tidak banyak dikenal, tetapi kalau Baraya kenal Imam Al-Ghazali ya. Nah, Imam Al-Ghazali itu pernah menulis sebuah buku autobiografi sangat terkenal bukunya, walaupun tipis sekali, Munkid Minadolal. Nah, Munkid ini sebenarnya adalah jiplakan dari salah satu bukunya Al-Muhasibi gitu. Jadi ini sebenarnya sufi yang sudah tidak bisa lagi diremehkan gitu. Nah, Al-Muhasibi ini menggagas bahwa bagaimanapun sampai sejauh apapun tasawuf itu berkembang, jangan sampai melepas dari syariat. Begitu. Nah, ada satu lagi tasawuf yang mabuk. Tasawuf yang mabuk yang saya sebut tadi Al-Bustami itu syariah itu kadang-kadang terlampaui secara tidak sengaja oleh orang-orang tasawuf mabuk gitu. Jadi misal begini ya, Abu Yazid Al-Bustami itu pernah suatu kali beres sholat maghrib atau sholat isya ya, saya lupa. Itu dia jadi imam sholat, terus pas berzikir dia bilang zikirnya itu gini, subhani 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 subhani. Jadi maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Jadi aku ini Tuhan gitu. Pas ketahuan disadarin sama murid-muridnya, sama makmumnya, dia kaget dan kalau saya ngomong gitu lagi penggal saya gitu. Jadi sebenarnya dia juga tidak sadar ngomong kayak gitu, tetapi karena mabuk cinta ilahi, rasa cinta yang sudah terlalu besar kepada Tuhan, sehingga dia benar-benar tidak bisa membedakan mana virtual, mana kenyataan, mana mistik, mana khayalan, mana imajinasi, mana kenyataan. Itu dia benar-benar sudah tidak bisa membedakan lagi. Sudah fana, sudah lebur antara dirinya dengan Tuhan. Maka dia pernah ngobrol sama murid-muridnya dalam kondisi syafahat, kondisi gila itu, kondisi mabuk. Saya pernah jalan-jalan ke langit Isra Mi'raj, menembus langit ketujuh. Sampai langit ketujuh saya naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha saya naik lagi sampai singgasana Allah. Saya buka tirainya, saya buka hijabnya, singgasana Allahnya. Ternyata singgasananya ada tapi Allahnya nggak ada, Tuhannya nggak ada. Dia celingukan nyari-nyari di mana Allah, di mana Allah. Akhirnya Abu Yazid duduk di singgasana itu. Setelah duduk dia baru sadar, oh ternyata sayalah Allah gitu. Ya, untuk sebagian besar orang ini akan dianggap sebagai penghujatan, penghinaan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ini adalah orang-orang yang mengalami secara pribadi pengalaman menyatu, dalam tanda kutip menyatu dengan Tuhan. Orang yang sudah kelewat batas mencintai Tuhan, sehingga dia sampai mengatakan di lain kesempatan, dia bersyair, doanya, ya Allah saya berdoa, masukkan saya ke dalam neraka, besarkan tubuh saya sehingga saya memenuhi seluruh neraka, agar orang lain tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam neraka. Itu doa yang dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Dianggap gila, dianggap berlebihan, dianggap gulu, ya terserah orang mau bilang apa, tapi dia seperti itu. Dan kalau dia kondisi sadar, dia juga minta dipenggal kalau saya ngomong seperti itu gitu. Jadi orang-orang tasawuf gila adalah orang-orang yang benar-benar sudah tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia gila. Inilah juga pada akhirnya yang menjangkiti Syekh Siti Jenar nanti di Indonesia. Kita bahas.